Ketemu lagi dengan saya Smell ID jalur Bandung ya, akses airgun jalur Bandung. Dan sekarang kita akan preview soal tentang produknya replika airgun pabrikan Inokatsu. Tipenya ini yang kita preview FS 1911 Volt ya. Oke, langsung aja. Dan ini sebelum kita buka, saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa ini kondisi sudah kita split atau kita sudah assembling, karena supaya kita bisa jelaskan beberapa komponen yang secara spesifik ya. Oke, kita langsung buka aja langsung. Ini dia. Pertama ini ada Megasen. Dan apa yang sudah kita jelaskan tadi di awal, ini sudah kondisi kita bongkar, kita split ya. Tentu ini produk dari produk baru dan kita langsung bedah supaya bisa kita kupas ya bareng-bareng. Ya, dilanjut. Ini ada bagian komponen slide. Oke, beda ya. Ini edisinya edisi nikel ini kebetulan, atau secara bahasa konsep pewarnaan ini hard chrome. Ini finishingnya hard chrome, jadi nikel ke silver-silveran, ini hard chrome namanya. Ini sebelah kirinya ada tulisan marking code government model, dan sebelah kanan ini code apa sih ini ya, pokoknya itulah ya, ini sesuai yang orisinilnya ya. Ini klasik banget. Ini slide, ada bagian barrel dan nyatu sama chambernya, ada bagian as recoil, spring recoil, lalu bagian pengunci outer barrel, dan ini outer barrelnya sendiri. Ini komponen lock slide, dan terakhir ada lower unitnya atau frame unitnya. Beda ya, dari model gripnya pun beda. Ini tidak seperti tipe-tipe yang umum ya. Di sini ada marking lagi dan nomor seri. Oke, sekarang kita kupas tuntas apa sih perbedaan produknya Inokatsu dengan produknya pabrikan lainnya. Yang pertama, sepertinya ini sangat mencolok di bahan baku material unitnya. Bagaimana caranya kita menguji untuk bahan baku tentang masalah unitnya ini? Kita akan gunakan magnet, karena kita tahu semua bahwa komponen tipe replika yang bagus itu adalah bahannya benar-benar besi murni, seperti produknya Makarov Rusia Baikal ya. Teman-teman pasti pada tahu, yang punya Makarov Rusia pasti tahu ya, bahannya bahan benar-benar besi murni. Ini pun sama sepertinya, cerita seperti Makarov Rusia. Oke, kita akan langsung aja tes kepada perangkat magnet untuk setiap komponen yang ada. Kita tes. Betul, ternyata ini nempel magnet ya. Wish. Wah, ini bener-bener besinya ini besi murni, karena ini terasa nih daya magnetnya bener-bener nyedot tuh. Oke, dan tambahan informasi, coba kita sebelum menjelaskan lebih jauh, ini kita akan cek dalemannya. Mungkin kalau daleman sepertinya sama seperti tipe GBB pada umumnya. Ada bagian head piston dan housingnya, dan ada bagian knocker dalamnya untuk memukul palep ya. Oke, ini kita sudah tes ya bahan baku di slide-nya, nempel magnet. Lalu kita tes juga nih bagian frame-nya, apakah nempel magnet juga enggak. Ternyata nempel. Memang ini benar-benar produk yang dibuat khusus sepertinya nih untuk pabrikan Inokatsu, sehingga bahannya ini dibikin bahan real steel ya.
Oke, lalu berikutnya ada outer barrel, kita tes juga, bahannya besi bukan. Terbukti ya, berarti nempel magnet ya, bahannya besi. Oke. Oh, ini ada marking juga nih pada bagian outer barrelnya. Ceritanya ini kaliber 45 auto. Sama seperti yang ori FS 511, memang kalibernya 45 ya. Kaliber besar. Di atas kaliber 32. Oke. Sekarang kita tes komponen kecil-kecilnya. Oke, ini sepertinya bukan besi nih untuk bagian as recoilnya, tapi wajar karena ini tidak ada beban sama sekali ya kalau bukan besi. Ini kita tes bagian lock slide-nya besi, ininya besi juga, bagian lock pengunci outer barrel. Chamber pada barrel kita tes, besi bukan, besi ternyata. Ya, yang kita tahu bagi yang punya GBB kan biasanya chamber ini rentan belah dan hancur, tapi kemungkinan untuk di tipe Nikatsu kayaknya tidak akan belah karena ini memang besi asli. Dan pada bagian gear karet hub-hubnya ini pun bahannya besi ya, bisa kita lihat ya, jadi ini enggak takut rusak. Ini ada spring recoil sendiri, oke. Dan ini ada bagian komponen untuk dudukan spring recoil ya. Kita tes besi bukan, oke besi. Well, sekarang kita akan langsung untuk rakit kembali pada setiap bagian unitnya. Mungkin catatan ya, ini sambil kita jalan, kita rakit, kita sedikit sharing, kita berbicara tentang masalah ini seputar material, bukan berarti kita jadi ada punya tujuan yang aneh-aneh atau bisa dibilang wah ini cocok buat konversi. Maka kalau sudah begitu artinya tujuannya sudah tidak on the track lagi atau tidak tujuan pada niat dan tujuan benar. Kita tegaskan, kita di sini bicara hobi, sport dan prestasi. Tentu kalau kita ngomongin merubah modifikasi segala macam, itu tujuannya sudah punya kepentingan lain. Artinya itu akan seleksi alam dengan sendirinya. Yang pasti kita bukan termasuk kategori untuk punya niat tujuan seperti itu ya. Itu catatan ya dari saya tentunya khususnya. Oke, kita setup kembali. Ini outer barrel sama barrelnya kita sudah masukkan. Terus apalagi ya? Oh, ini masukin dulu deh. Ini ya hitungannya ya. Oke. Terus ada bagian ini. Ini kalau nggak salah dimasukkan dulu untuk penahannya ya. Ini ada bagian tonjolan. Ini bagian yang mengunci pada saat kita putar ke dalam. Tak, terus kita putar ke dalam. Sip. Oke. Sekarang ini bagian ini. Terasa nih ke tangan juga karena bahannya besi asli jadi beda rasanya. Ke tangan juga suka sakit-sakit kayak gitu karena ini bahannya kasar kan. Kalau bahan besi murni sama seperti kita bongkar makaro Prusia, rasanya begitu. Ke tangan pasti kerasa sakit-sakit. Beda dengan bahan cor-coran yang ke tangan pun tidak terasa kasar. Oke. Ini kita press ya bagian per recoil dengan bagian ininya terbarel. Ini hati-hati karena ini pegasnya kuat. Masuk saudara. Sip. Oke, lanjut ke bagian slide, kita gabungkan dengan bagian lowernya ya. Udah terlihat nih auranya nih, aura pistolnya. Beda banget nih bahannya, terus sensasi ininya pun beda. Ntar ini harus ke belakang dulu nurin.
Oke, sekarang kita akan coba menggunakan CO2 ya, supaya kita tahu kompresinya ya. Jadi kita tahu kompresinya ya. Informasi juga untuk setiap CO2 yang kita gunakan harus selalu CO2 yang punya merek bagus. Kita gunain mereknya Bimen, karena CO satu-satunya yang belum pernah ada replika ataupun ada trouble hanya CO2 Bimen ya. Banyak keuntungan kalau kita pakai CO2 Bimen. Pertama, ada internal lubricant, pelumasan dari dalam. Terus pada saat kita suntik pun rasanya empuk karena sudah ada titik di tengahnya yang sudah ada ini ya. Jadi gampang kesuntik, dan konstruksinya pun ini stabil semua. Oke, saya akan tes langsung aja. Sip, ini udah terisi kompresi CO2 nya pada megasen, dan kita akan tes. Oke, ini seolah-olah ada peluru ya, maka kita akan tahan cara main blowbacknya bagian lock slide nya ya. Oke, kita tes. Cek, 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 cek. Wow, suaranya beda, ngebas, tidak seperti tipe GBB umumnya. Cek, 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 cek. Sip, luar biasa, sensasinya terasa nih, beda. Oke, bagi teman-teman semoga aja ke depan punya nasib beruntung sehingga bisa dapat tipe unitnya ini ya. Tapi ini bukan berarti kita punya uang lalu kita bisa dapat ini, karena belum tentu kita punya uang pun bisa dapat produknya. Jadi ini memang produknya bisa dibilang kita dapat karena beruntung dan nasibnya memang berpihak pada kita. Ada jalan, ada aksesnya sehingga kita punya unitnya. Banyak sedikit, tidak sedikit cerita, maksudnya yang punya uang yang berharap banyak dapat unitnya ini. Tapi sayangnya memang stoknya juga terbatas dan tidak diproduksi banyak. Oke, saya kembalikan pada boxnya kembali untuk kita tutup kembali. Kebetulan ini ada pesanan dari customer kita yang sudah lama menunggu, dan akhirnya karena kesabarannya dapat juga nih unitnya. Oke ya, gitu aja dari kita sementara ini. Semoga ke depan ada informasi yang bisa kita sajikan kembali. Salam dari kita.